Beliau mengatakan bahwa motivasi orang untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Ya. Jadi ada 3 motivasi yang biasa yang ada di orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menurut Ibnu Sina, ada orang yang beribadah mengabdi kepada Allah karena termotivasi atau didorong oleh rasa takut. Artinya dia rajin beribadah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya pasti ada orang seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan yang berbicara sendiri masih ada di posisi ini. Menurut Ibnu Sina, orang seperti ini adalah laksana seorang budak. Kalau bicara budak, kalau bahasanya kita di Indonesia yang umum kita pahami adalah pembantu. Budak itu setiap hari rajin melaksanakan kewajibannya, tugasnya, dia takut apa? Kenapa? Karena dia didorong oleh takutnya kepada majikannya. Minimal dia takut jangan-jangan tidak diberikan upahnya. Jadi menurut Ibnu Sina, kalau ada orang beribadah dengan motivasi takut kepada neraka, kata Ibnu Sina, itu laksana seorang budak. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan motivasi ingin mendapatkan keuntungan. Dia beribadah mengabdi kepada Allah karena ingin surganya Allah. Man, tidak kau boleh. Dari mana kau? Kenapa ada kambing? Enggak, saya dari Gurunda. Saya siarai Gurunda. Saya mau pulang kerasa dikasih kambing. Bertanya Rahim, apa memang kau bawakan ke Ustaz? Enggak ada di. Tidak berarti apa yang saya bawakan, hanya saya bawakan ubi 1 kantong plastik. Saya mau pulang kasih ke kambing. Maka boleh nama kali-kali irahi. Maka dari rahman, kalau ni aja nanti irang Ustaz diseliang bende. Besok saya juga mau berangkat siarai Gurunda. Jok kali-kali nah. Kalau ramah lami aja nanti pas seliang bende, saya mau bawakan Ustaz ayam. Kebetulan patung kamanu tahu sih Pak Ibu, saya bawakan ayam, insya Allah pasti penggantinya minimal tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kalimat yang paling indah dan pantas kita ucapkan adalah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena
Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, termasuk nikmat umur, kesempatan, nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat walafiat. Dan yang paling berharga bagi kita adalah nikmatul iman. Sehingga alhamdulillah dengan nilai-nilai iman yang ada pada diri kita masing-masing, mampulah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita berusaha untuk menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, suri teladan, ikutan terbaik demi keselamatan kita di dunia, terlebih kebahagiaan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua kita bisa menjadikan beliau sebagai idola dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada malam yang ke-19 daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh panitia, temanya adalah fadilah ikhlas dalam beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan al-ikhlasu mukhul ibadah. Keikhlasan itu mukh artinya otak. Atau kita maknai ibadah itu adalah, ikhlas itu adalah inti daripada ibadah kita. Yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita adalah tergantung pada apakah kita ikhlas atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa yang dinamakan ikhlas? Kalau saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau memberikan gambaran bahwa yang dinamakan ikhlas adalah diberikan perumpamaan kalau kita di malam hari kita makan makanan yang enak, katakanlah kita makan ayam, di pagi harinya kita masuk ke kamar mandi, kita buang air, tidak pernah kita menengok mana pahanya, mana dadanya dan lain sebagainya. Artinya kurelakan engkau pergi. Itulah gambarannya ikhlas menurut Pak Zainuddin MZ. Kalau menurut Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa gambaran ibadah ikhlas itu dibaratkan air di kaca yang bening, di kaca yang putih, airnya bening, tidak ada noda sedikit pun. Itu gambarannya yang dinamakan ikhlas dalam beribadah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan pengabdian kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha berupaya tidak ada tendensi lain kecuali mendapatkan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya ikhlas. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita mau usahakan, inilah yang kita mau upayakan. Setiap kita mengabdi, setiap kita beribadah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha bagaimana ibadah kita itu bisa ikhlas, semata-mata menuntut mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridha dari siapa saja, apalagi yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu Ustaz kalau ada yang menyumbang ke masjid, di masjid tapi diumumkan oleh panitia, apakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Pertanyaannya tergantung penyumbangnya. Kalau penyumbangnya menyerahkan kepada panitia tanpa pesan sedikit pun, hanya dia menyerahkan dengan mengharap ridha Allah, terserah panitianya mau diumumkan atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan sumbangan kita. Karena itu merupakan salah satu upaya panitia untuk memotivasi orang lain, menyampaikan sumbangan dari A, B, dan C, dan seterusnya. Tak lain tujuannya panitia adalah memotivasi yang lain, jamaah yang lain untuk ikut menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi tergantung dari penyumbangnya. Sama kalau kita salat, mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat kembali introspeksi diri. Kira-kira ibadah kita berada di posisi mana? Karena melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu pendapat seorang filosof yang berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang filosof yang bernama Ibnu Sina pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa motivasi orang untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Ya. Jadi ada 3 motivasi yang biasa yang ada di orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menurut Ibnu Sina, ada orang yang beribadah mengabdi kepada Allah karena termotivasi atau didorong oleh rasa takut. Artinya dia rajin beribadah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya pasti ada orang seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan yang berbicara sendiri masih ada di posisi ini. Menurut Ibnu Sina, orang seperti ini adalah laksana seorang budak. Kalau bicara budak, kalau bahasanya kita di Indonesia yang umum kita pahami adalah membantu. Budak itu setiap hari rajin melaksanakan kewajibannya, tugasnya. Dia takut apa? Kenapa? Karena dia didorong oleh takutnya kepada majikannya. Minimal dia takut jangan-jangan tidak diberikan upahnya. Jadi menurut Ibnu Sina, kalau ada orang beribadah dengan motivasi takut kepada neraka, kata Ibnu Sina, itu laksana seorang budak. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan motivasi ingin mendapatkan keuntungan. Dia beribadah mengabdi kepada Allah karena ingin surganya Allah. Lagi-lagi mungkin kita masih berada di posisi itu, mungkin yang berbicara sendiri masih berada di posisi ini. Kalau menurut Ibnu Sina, orang seperti ini laksana seorang pedagang, yaitu pedagang ini Pak, rata-rata yang necak matanya begitu dia berangkat ke tempat kerjanya atau di pasar di mana saja, yang ada di benaknya pasti yang dipikir adalah untung. Tidak ada pedagang yang merugi, mustahil. Dia gak pedangka balu barana karena modalana, tidak ada. Dan memang itu tidak cocok dengan agama. Karena kalau ada pedagang dia menjual barangnya sesuai modalnya, ya lebih baik berhenti. Tidak ada artinya.
menurut Ibnu Sina, kalau ada orang beribadah mengabdi kepada Allah karena ingin surganya Allah, laksana seorang pedagang. Makanya di dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita, menyindir kita, sekaligus bertanya kepada kita. Maka dia mengatakan, "In lam akhluqu jannatan aw naran amma kuntu haqiqan an a'budu." Apakah seandainya saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak pantas untuk disembah? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasi kita mengabdi beribadah kepada Allah hanya karena takut kepada neraka, hanya mau surganya Allah. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut Ibnu Sina, ada orang beribadah, ada hamba Allah melaksanakan kewajibannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena didorong rasa takutnya kepada neraka, bukan karena mengharap surganya Allah, akan tetapi dia melaksanakan ibadah pengabdiannya kepada Allah betul-betul karena didorong oleh rasa kesadaran bahwa satu-satunya zat yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, tidak ada tendensi lain. Maka inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah ya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada tendensi lain, mau ada neraka, mau ada surga, tidak ada kaitannya dengan ibadah saya, hanya kepadamu ya Allah. Itu ikhlas menurut Ibnu Sina. Jadi ada tingkatan. Mari kita introspeksi diri, kita berada di posisi mana. Kalau kita masih ada di posisi pertama dan kedua, ya seyogyanya mari kita berusaha, berupaya untuk lebih meningkatkan lagi agar supaya kita bisa berada kepada posisi yang ketiga. Lagi-lagi seorang wanita arif berani menjawab ungkapan Ibnu Sina, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini Rabi'atul Adawiyah konon ceritanya salah seorang perempuan yang tidak mau menikah. Ya, padahal nikah itu adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menikah, falaysa minni, bukan umatku, bukan golonganku. Tapi Rabi'atul Adawiyah konon ceritanya tidak mau menikah. Kenapa? Bukan karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Rabi'atul Adawiyah tidak mau terganggu rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rabi'atul Adawiyah mengungkapkan, ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena saya ingin surgamu, ya Allah, saya mohon kepadamu, tutup surga itu untuk saya. Ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena saya takut kepada nerakamu, saya mohon ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu itu. Akan tetapi ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena didorong, dimotivasi oleh rasa cinta saya terhadapmu, ya Allah, saya mohon kepadamu, jangan kau kurangi rasa cintaku terhadapmu di dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Itulah keikhlasan yang sangat luar biasa, dan inilah yang kita mau upayakan. Jadi kita mengabdi, kita beribadah karena motivasi cinta kepada Allah. Katanya anak muda, iya, anak muda. Saya juga pernah anak muda dulu, tapi sekarang sudah orang tua, tinggal cucunya belum ada. Ya, kata anak muda, kalau cinta berbicara, gunung pun didaki, laut pun diseberangi. Dia gak asem, nama petak kapet dorok to. Kalau cinta, iya. Begitu pula itulah yang digambarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Mau ada surga, mau tidak ada surga, saya minta masukkan ke neraka, jangan masukkan saya ke surga. Kalau itu motivasi ibadah saya. Tapi kalau dorongan rasa cinta, saya minta kepadamu Allah, tambah rasa cinta saya terhadapmu dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Inilah keikhlasan yang luar biasa. Ini yang kita upayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin
sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah dua orang santri, kaitannya dengan keikhlasan ini, Pak. Dua orang santri, katakanlah satu bernama Rahman, satu bernama Rahim. Ya. Ini Rahman dan Rahim sudah tamat di pesantren. Bahkan sudah lama dia tamat. Pernah suatu ketika dia kangen kepada ustaznya, dia rindu kepada ustaznya. Timbul dalam benaknya, bagaimana kalau saya mendatangi ustaz saya rindu, saya kangen, sudah lama tidak pernah ketemu, sudah lama tidak pernah saya dengarkan suaranya. Maka dia berencana untuk pergi menjenguk ustaznya. Sebelum dia berangkat, kalau saya berangkat tidak enak kalau tidak ada saya bawa. Kebetulan dia pernah menanam ubi kayu di samping rumahnya. Dia cabutlah ubi kayunya itu, dia kasih masuk di kantong plastik, dia tenteng sampai ke rumah ustaznya. Dia ketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak tuh kareba Rahman. Nah, udah nih kak puang mitalada nih dia nak kata seruntu. Ini orang sabar renang ke kak polis, siarai guru tak. Karena saya rindu, saya kangen kepada Gurunda. Begitu dilihat ada kantong-kantong dia tenteng, Rahman, agaro. Apa itu ke bawah Rahman? Tidak perlu itu, yang penting kau datang, saya sudah gembira. Kau datang menemui saya melebihi segala-galanya, tidak perlu ada apa-apa. Tidak, ustaz, ini sekedar kebetulan di samping rumah saya tanam ubi, saya bawakan ustaz wedi ngamengi di di sewo-sewo, wedi ngamengi di sanggara-sanggara. Terima kasih nak. Duduk cerita-cerita, tidak lama kemudian si Rahman ini pamit kepada ustaznya, ustaz, barangkali saya pamit dulu karena sudah lama, masih ada kegiatan lain, silakan. Maka masuklah si ustaz itu kepada istrinya, mama nah loh made Rahman natiri kimbolan aga dia werengi mata anak kisah di dari kodega dia werengi lisu. Tapaka maka di binin ustazna abana asang kabembe cede boleh hari ini Rahman ro cedi narendeng lisu di ngamen pabija dikasihlah Rahman, ini ada kambing, bawa pulang ke rumahmu. Tidak usah ustaz, tidak usah, saya ikhlas, saya bawakan kiubi bukan karena apa, saya ikhlas, tidak, ambil ini rezekimu, ambil saja. Nah alani Rahman lisu. Di tengah perjalanan hampir sampai ke rumahnya, ketemu sahabatnya namanya Rahim. Rahman, tiga kau boleh, dari mana kau? Kenapa ada kambing? Enggak, saya dari Gurunda, saya siarai Gurunda, saya mau pulang kerasa dikasih kambing. Bertanya Rahim, apa memang kebawakan ki ustaz? Enggak ada di, enggak berarti apa yang saya bawakan, hanya saya bawakan ubi satu kantong plastik. Saya mau pulang kasih ke kambing. Mapa mulai mak kali-kali irahing. Maka dari Rahman, alami aja nanti wirang ustaz diseliangi bende. Besok saya juga mau berangkat siarai Gurunda. Jokani kali-kalina. Kalau Rahman alami aja nanti pas seliangi bende, saya mau bawakan ustaz ayam. Kebetulan patung kamanu tosi pak ibu, saya bawakan ayam, insya Allah pasti penggantinya minimal tedong sapi. Berangkatlah dia sampai rumah ustaznya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahim, agak keriba, agak tuna langsung udani kau ustaz. Ya atina udani tapi atina lain. Udah ada ke ustaz, saya kangen kepada ustaz, lama tidak ketemu. Agak tuh boleh mau tinggi, atau mau bicara-bicara. Agak tuh mau di keranjang nasa. Ustaz, manu si kaju. Wadi ngameng nagere ustaz, nanti subuh. Sewe Rahim mata anak katu.
Tanya tu tak aja nah, yang penting engkau seraka alhamdulillah, saya sudah gembira, saya sudah senang. Ya, itu pertanda bahwa kau ingat saya, kau ingat gurumu. Tidak lama kemudian si rahim ini pamit kepada ustaznya, ustaz, saya sudah mau pamit, masih banyak pekerjaan lain. Ya silakan. Begitu dia mau pamit, si guru ini, si ustaz ini kembali lagi tanya istrinya, rahil lo made, ada dari ini, nanti ira gimana? Bingung-bingung tuh ni binian ustaz, akan tu paling dari ini. Nah dia capu nih, dia dibawa dari rahing, irama den deh, akan ada dari ini. Mana dari ini, mana mau tuan tirang pada boy. Sama kali ini na, abana, sangkala mi aja nanti dan nira, mang. Ya naruta alani nanti lisu. Tepada alani maka dia ustaznya, rahing, kau menjual nak? Halo ustaz karena semuti belisu, wica-wica dia mau museo-seo, lamia aja cedek. Nah alani lisu di tengah jalan dia kecewa. Panata aja nih apa selena, sapi, pamanu nanti orang ustaznya. Iya. Apa yang kita tangkap di sini bapak-bapak, ibu-ibu? Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Yang membedakan adalah tergantung dari keikhlasannya. Rahman tadi dia ikhlas betul-betul karena rindu kangen kepada ustaznya. Dia mau datang menziarahi ustaznya, mengunjungi ustaznya. Hanya dia berat kalau tidak ada apa-apa yang dia bawa. Kebetulan ada ubi kayu di samping rumahnya. Dia cabut baru dia bawakan. Kembali pengelatar pakai doa tin ustaznya. Hari ini bembe karena keikhlasannya. Irahi dia ini gak ikhlas nah. Agar pikir pulaleng tedong pak manu nanti irangi sedangkan nasi irama lamnya aja bembe paselena ya manu tirangi pasti tedo paselena. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata hanya ubi kayu yang dia dapat. Itulah nilai keikhlasan. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Pekerjaan yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita tergantung apa yang kita niatkan. Ya, makanya dalam berniat untuk beribadah kita ingin bagaimana kita ikhlas semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain. Insyaallah Allah sendiri yang akan membalas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barangkali sampai di sini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.